Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan surat terbuka kedua untuk Presiden dari P3K. Lalu bagaimana usulan dari P3K? Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. P3K paruh waktu menunggu kepastian. Surat kedua ke Presiden Prabowo Subianto, gaji tak kunjung dibayar. Aliansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu atau P3KPW Indonesia kembali menanyakan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta audiensi. Surat tersebut merupakan pengiriman kedua setelah sebelumnya surat serupa dikirim pada tanggal 8 April 2026 namun belum mendapatkan tanggapan. Sebetulnya terkait dengan gaji P3K ini ya sahabat-sahabat, khususnya untuk P3KPW maupun untuk kesejahteraan jenjang karir P3K penuh waktu ya sahabat-sahabat, seharusnya menjadi program prioritas untuk pemerintah, karena untuk pendidikan, khususnya pendidikan dan kesehatan ini adalah salah satu ujung tombak sebuah negara ya sahabat-sahabat, seperti itu. Namun yang sangat memprihatinkan, gaji dari sahabat-sahabat guru ini malah bahkan ada beberapa yang belum dibayar, dan P3K sebagian hampir 15% dari ASN secara nasional ini hanya sebagai P3K paruh waktu. Selanjutnya dari Sekretaris Jenderal DPP Aliansi P3KPW, Rina Atika menyebutkan bahwa surat kedua dikirim tanggal 20 April 2026 dengan substansi yang sama, yakni permohonan pertemuan langsung guna menyampaikan berbagai persoalan mendesak terkait kebijakan P3K ini. Alangkah lebih bijaksananya ya sahabat-sahabat, anggaran untuk P3K ini bisa dialihkan juga ke PNS ya sahabat-sahabat, karena memang sebetulnya anggaran itu mampu. Dalam surat tersebut, aliansi menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan para pegawai. Salah satu isu paling mendesak adalah ketidakpastian sistem pengupahan. Saat ini skema penggajian P3KPW sepenuhnya dibebankan pada pemerintah daerah atau Pemda yang kapasitas fiskalnya sangat beragam. Kondisi semakin memburuk setelah adanya kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran atau penerapan UU HKPD. Akibat yang timbul, banyak P3KPW mengalami pemotongan penghasilan, bahkan tidak menerima gaji sama sekali dalam beberapa periode tertentu. Tapi di sisi lain, untuk pekerjaan sahabat-sahabat P3KPW ini sampai hari ini kan terus berjalan ya sahabat-sahabat, seperti itu. Dalam kebijakan ini terlihat nyata di jumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Lombok Tengah. Sejak diangkat pada 2025 hingga April, sebagian besar P3KPW di wilayah tersebut dilaporkan belum menerima gaji. Selanjutnya, BKAD Lombok Tengah, Tavio Koroma menyampaikan bahwa dari total 4.542 orang P3KPW, baru 1.223 orang yang telah menerima pembayaran. Sisanya masih menunggu pencairan anggaran karena APBD 2026 belum disahkan. Lebih jauh, skema pengupahan direncanakan juga menaik kritik. P3KPW di Lombok Tengah misalnya hanya akan menerima gaji sebesar 200.000 per bulan ditambah jaminan kesehatan yang mencakup anggota keluarga. Berarti ini termasuk kecil ya sahabat-sahabat. Di daerahnya sendiri untuk guru itu 500.000 ya sahabat-sahabat. Besaran tersebut dinilai jauh dari wilayah yang memenuhi kebutuhan dasar, terutama di tengah kenaikan biaya hidup. Dalam konteks ketenaga kerjaan nasional, angka ini bahkan berada di bawah standar upah minimum di hampir seluruh wilayah Indonesia yang umumnya berkisar antara 2 hingga 5 juta per bulan tergantung provinsi. Selanjutnya, kebijakan pembentukan P3KPW sendiri pada awalnya dimaksud sebagai solusi transisi mengakomodasi tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah yang sebagian besar telah mengabdi selama puluhan tahun tapi kepastian status. Proses seleksi dilakukan pada 2024 sebagai bagian dari penataan tenaga ASN menjadi agenda prioritas pemerintah. Namun, implementasi kebijakan ini justru munculkan persoalan baru. BKN per 31 Desember 2025 jumlah P3KPW di Indonesia mencapai sekitar 947.000 orang dari total 6,5 ASN. Artinya kurang lebih 15% dari keseluruhan ASN berada dalam kategori P3K paruh waktu ini dan kepastian kesejahteraan yang masih rendah. Selanjutnya, para anggota aliansi menilai tanpa intervensi langsung dari pemerintah pusat, ketimpangannya akan terus melebar. Mereka mendesak adanya regulasi yang lebih tegas terkait standar pengupahan, kepastian pembayaran gaji, serta mekanisme pembiayaan yang tidak sepenuhnya dibebankan pada daerah. Termasuk juga untuk gaji P3K ya sahabat-sahabat, P3K penuh waktu. Setelah isu HKPD itu kemarin, banyak beberapa daerah yang memang lebih dari 30% ini juga semacam ya kelimpungan ya sahabat-sahabat. Padahal jika sampai dipecat P3K maupun P3K paruh waktu ini, roda pelayanan publik itu akan lesu ataupun akan carut marut seperti itu ya sahabat-sahabat, terutama untuk pendidikan. Pendidikan sampai ini juga memprihatinkan sekali, banyak guru-guru yang kekurangan ya di daerah-daerah. Itu hampir semuanya banyak yang kurang keguruan.
Seperti di sekolahnya admin sendiri itu ada kurang 5 guru, mohon maaf ada 4 guru ya sahabat-sahabat, padahal kebutuhan itu sangat mendesak sekali. Kalau mengangkat honorer tidak boleh, namun dari pemerintah tidak segera dipenuhi jumlah pengajarnya, seperti itu ya sahabat-sahabat. Audiensi dengan presiden diharapkan menjadi pintu masuk untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi ratusan ribu P3KPW di seluruh Indonesia. Sebetulnya daripada jadwal seperti ini, sebetulnya langsung dihasilkan PNS saja ya sahabat-sahabat, seperti itu. Jadi lebih jelas tanpa memilah-milah, ada P3K, ada PNS, ada P3 paruh waktu, jadi sampai pusing ya sahabat-sahabat, seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.